Sotihotu Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Friska Aurelia dari kelas 10-3. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Raja Supabuddha dari Dhammapada 128. Raja Supabuddha merupakan ayah dari Dewadatta dan ayah mertua dari Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha Gautama. Raja Supabuddha sangat membenci Sang Buddha karena dua alasan. Yang pertama, karena Sang Buddha telah meninggalkan putrinya, yaitu Yasodhara, untuk melepaskan keduniawian. Dan yang kedua, karena putranya, yaitu Dewadatta, yang telah diterima dalam persamuhan Sangha oleh Sang Buddha. Karena itu, Raja Supabuddha menganggap Sang Buddha sebagai musuh utamanya. Suatu hari, Raja Supabuddha mengetahui bahwa Sang Buddha akan datang untuk berpindah patah. Kemudian Raja Supabuddha minum minuman yang memabukkan sehingga dirinya mabuk dan menutup jalan. Ketika Sang Buddha dan para biku datang, Raja Supabuddha menolak memberikan jalan masuk dan memberikan pesan yang berbunyi, "Saya tidak akan memberikan jalan kepada Samana Gautama yang jauh lebih muda daripada saya." Melihat jalan masuk yang telah ditutup, Sang Buddha dan para biku pulang kembali. Kemudian Raja Supabuddha mengirim seseorang untuk mengikuti Sang Buddha secara diam-diam dan mencari keterangan apa yang dikatakan Sang Buddha serta melaporkan kepadanya. Setelah Sang Buddha tiba, beliau berkata kepada Ananda, "Ananda, karena perbuatan jahat oleh Raja Supabuddha yang menolak memberikan jalan kepada saya, 7 hari mendatang sejak saat ini, dia akan ditelan bumi di kaki tangga menuju puncak bangunan istananya." Mata-mata raja mendengar hal tersebut dan melaporkannya kepada raja. Raja berkata bahwa dia tidak akan pergi ke dekat tangga tersebut dan akan membuktikan bahwa ucapan Sang Buddha itu tidak benar. Kemudian ia memerintahkan pelayannya untuk memindahkan tangga tersebut sehingga dia tidak akan menggunakannya. Dan juga ia menyuruh pelayannya yang bertugas memberitahu untuk memegang dia ketika menuju arah tangga tersebut. Ketika Sang Buddha memperoleh keterangan perihal Raja Supabuddha yang menyuruh anak buahnya tersebut, beliau berkata, "Para biku, walau Raja Supabuddha tinggal di puncak bangunan, atau di atas langit, atau di dasar laut, atau di dalam gua, kata-kata saya tidak akan keliru. Raja Supabuddha akan ditelan bumi di tempat yang telah saya katakan kepada kalian." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 128 berikut. "Tidak di langit, di tengah hutan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat menyembunyikan diri dari kematian." Pada hari ke-7, kira-kira pada waktu makan, kuda kerajaan tiba-tiba ketakutan tanpa alasan yang diketahui dan mulai merengkik dengan suara yang sangat keras serta menendang-nendang dengan sangat marah. Raja Supabuddha yang mendengar suara ringkikan kuda peliharaannya merasa ia harus menangani kuda peliharaannya tersebut dan ia melupakan semua pencegahannya terhadap bahaya. Dia mulai menuju pintu dan pintu terbuka dengan sendirinya. Tangga yang sebelumnya sudah dipindahkan juga masih di tempatnya semula. Pelayan lupa mencegahnya agar tidak turun. Kemudian sang raja menuruni tangga dan segera melangkah di atas bumi. Bumi terbuka dan menelannya serta menyeretnya ke dalam neraka Awici. Sekian kisah Raja Supabuddha dari saya. Semoga dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran. Semoga cerita ini juga bermanfaat. Sekian dari saya, Sotihotu Nama Budaya.